Salam budaya, Rahayu Rahayu. Kali ini bertemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowo Aji Channel. Ya, saya akan menjelaskan mengenai bab pusaka pamor udan mas. Pamor udan mas itu yang sangat netral dan langka, juga setiap orang bisa memiliki, artinya itu netral gitu ya. Itu pamor udan mas. Udan mas itu sangat bagus sekali untuk dari kalangan orang rumah tangga, apalagi untuk kalangan untuk perdagangan ya. Udan mas itu dikatakan tuh sangat untuk menarik dari yang dikatakan itu kelancaran kerja ataupun kelancaran harta ya itu. Tapi maaf loh, ini bukan berarti kita itu fanatik atau bisa itu menyimpang dari agama, tidak. Ini secara kepercayaan zaman dulu, para leluhur kita dulu, bahkan sampai sekarang ini. Dan pusaka yang dipasar raja itu contoh ya itu sangat bagus sekali, penataannya, pamornya ya sangat tatah, rapi dan bagus. Nah, lain kalau di kalangan masyarakat ke bawah, jadi tidak sama. Karena apa? Ya dari bahan pun, walaupun dari garap pun enggak sama, karena sesuai dengan masalah apa itu namanya, masalah pesanan tadi itu. Nah, berat tidaknya ongkosnya itu tadi, contoh seperti itu. Jadi tidak harus pusaka udan mas itu semua itu tata rapi bagus semua, tidak. Ada kalanya menengah, ada kalang menengah ke bawah, itu orang kalang atas dulu baru ya untuk kerajaan itu begitu ya itu. Nah sekarang untuk bahan-bahan pun ya gitu, pemilihannya itu tinggal apa banyak saja loh. Kalau udan emas ya diambilkan dari apa, dari esoteris yang sesuai dengan permintaan sang raja tadi. Sampu jadi supaya rakyatnya swadame, supaya kelancaran sandang pangan, makmur, lojinawi ya nah, itu contoh seperti itu ya dengan ketentraman rumah tangga, namanya udan mas. Udan mas itu kan adem, sudah hujan itu kan hujan itu kan ibaratnya kan air ya, air turun, makanya bulat-bulat seperti domino 55 itu. Lah 5 kenapa kata 5 itu menandakan dari apa, dari sikap kepribadian kehidupan manusia itu. Jadi kalau dihitung ya pada diri kita sendiri. Istilah itu kalau dulu papat 5 pancer lah, itu hubungannya pada diri kita sendiri sebetulnya. Itu nilai dari syariat agama juga. Pancasila pun ada 5 ya hitungan seperti lari itu loh, Pancasila ada 5 lah, makanya hitungan itu udan mas itu seperti domino 1 4 setengah kosong lah, 1 itu melambangkan dari Allah Ta'ala seperti itu ya, secara agamanya itu seperti itu. Makanya dikarenakan udan emas itu melambangkan kejayaan, jadi melambangkan dan kedamaian dan kesejahteraan untuk hal permasalahan dalam ngomong istilah itu masyarakatnya itu. Kalau sang raja dulu ya kalau untuk sekarang kan enggak, kalau sekarang enggak ada raja, sekarang adanya presiden ya sekarang ya dari tinggal para leluhur dulu, dari sekarang ini ya jelas dari keturunan anak turun dari kerajaan Majapahit sampai apapun semua itu dari turun ya, tinggal sang megang dari tinggal para raja itu tinggal siapa. Nah sekarang ya dunia perkerisan, makanya dengan adanya pameran, dengan adanya itu dibursakan, dengan apa bisa itu dibeber di dalam bursa ya itu sebenarnya tujuannya itu
untuk membudayakan dan untuk melestarikan supaya generasi-generasi terusnya adik-adik kita itu tidak alergi dengan masalah pusaka gitu, tidak alergi, supaya nggak takut masalah pusaka. Kalau dulu jangan megang pusaka, iya tak? Dulu jangan megang pusaka, bisa merotoli gigimu, bisa rambut bola, takut. Lah itu jelas takut. Karena apa? Lah karena sebenarnya orang dulu itu karpe itu omongannya itu bagus, ya tak? Tapi karena apa? Akhirnya jadi alergi karena tadi takut. Gitu, karena apa? Pusaka itu kalau sudah yoni itu karena apa? Makanya itu harus ada tatanannya, cara membuka, cara apapun itu supaya sebenarnya orang bangun tidur itu tidak syukur derajat, nggak kaget, ya, tidak marah. Karena dari apa? Tata cara, ibaratnya seperti itu. Kalau orang bangun orang tidur dari bawahnya, ya dilus-lus. Jadi nggak digepuk gini, nggak seperti pusaka langsung sweat kaget. Nah, itu yang dikhawatirkan itu kalau memang masih ada kekuatan dari sang empuh atau dari filosofi historisnya si pusaka dalam pusaka ini sesuai dengan isinya dan sesuai dengan isi kekuatan pusaka ini, ya toh. Nah itu memang sangat membahayakan. Memang ada orang itu nyebel saya merotol itu ada. Bahkan saya pernah sendiri, teman saya itu ngelas peksinya pusaka ini meledos sampai towernya sampai meninggal. Itu pernah terjadi di daerah Gadang itu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Ya, ini pusaka Pamrudan Mas. Ini saya jelaskan ini ya pusaka Pamrudan Mas. Ini namanya gamelan Jogja. Ini gamelan Jogja. Bagus sekali ini kayunya kayu timo. Ini kayu timo. Ini. Lah, ini kayu timo. Ini pelet ya kayu timo. Ini masih pembawaan masih orinya ini. Ini mendoknya ini perak, ini namanya ini perak, mendok perak, ini tebal sekali ini. Nah ini tebal sekali. Nah ini timo, ini bawaannya ini ya, ini seperti ini. Ini sekarang saya tunjukkan ya ini ya, ini saya tunjukkan. Nah ya, lah pamor udan Mas ini seperti ini. Wah ini sangat sepuh sekali nih, sangat sepuh sekali. Nah, ini, nah ini pamornya besar-besar, toto sekali ini besar-besar. Nah ini besar-besar, ini, nah ini ya, ini besar-besar, nah besar-besar sekali, kayak seperti domino. Nah itu tertatah rapi, ya tak? 55. Ini saya jelaskan ya. Pusaka namanya Dapur Tilam Sari. Ini ya, dapurnya Tilam Sari. Ini. Nah ini memanjang ini, memanjang donat sini ya. Ini Tilam Sari. Nah, ini bahan pusaka. Nah ini yang diartikan ini Pak. Dari pusaka ini dari pamor meteor. Jadi bahannya kalau lama pamor meteor semua. Ini ringan sekali nih, ringan. Jadi seperti tidak ada, istilahnya katakan baja itu tidak ada di sini. Namanya kan batu meteor pun sudah mengandung dari unsur besi ya, batu meteor ada unsur besinya itu. Ya tempatnya itu sangat bagus sekali, tertata rapi 55 ini. Nah 55 seperti domino. Nah, posternya seperti obat nyamuk ini ya lah. Nah dedepi adeknya ini bagus sekali. Tangguh tuban, dinamakan tuban Mojopahit ya. Orang mengatakan tuban Mojopahit, memang menurut saya empunya itu empu supo karena sangat sepuh sekali. Sepuh sekali ya. Ini nah ini sampai kolosinya, ini sampai kolosi. Nah ini kolosinya ini. Nah coba saya jelaskan ya. Ini bagus sekali ini, coba ini ya. Ini teman-teman dan
saudaraku semua ya, ini coba lihat, ini saya terangkan. Ini pamor memang udan emas ya. Nah, sangat bagus sekali, pusarnya sangat besar sekali, dan udan emas nggak sama. Ada yang biasa, ada yang kecil-kecil seperti apa itu namanya, tul-tul seperti udan emas bisa itu tempel atau itu pamor tiban. Lalu ini walaupun ini pamornya gini ya di sini lah, ini lah pamor udan emas esoterisnya dulu ya lain dari masalah pusakanya. Bahannya sudah mengandung dari esoteris secara kepercayaan, karena empu ini mencari bahan ini harus puasa dulu, paling enggak kadang-kadang sampai 40 hari ya toh, 40 hari menurut dari yang saya saya pelajari di buku-buku dulu ya, buku-buku yang lama itu. Jadi enggak nyari bahan, enggak sembarang bahan begitu. Nyari bahan yang bagus itu harus puasa dulu. Setelah itu dia membuat ini pun sudah ada pembawaan dari esoterisnya atau gaibnya pusaka dari bahannya tadi. Terus masih diberi doa-doa empu ya, doa-doa empu baru ditutup dengan pamor. Nah, pamornya ya di sini di dalam pamor ini ada doa-doa empu. Nah, ditutup pamor. Makanya kalau sampai hujan emas ini pamornya habis ya toh, kadang itu isi kekuatan sampo itu hilang ya toh, tapi tetap kekuatan esoterisnya bahan itu tetap masih ada, itu begitu lah. Makanya dinamakan udan emas ini apa artinya? Huruf Sangsakerta. Lah huruf Sangsakerta udan emas ini tidak diterangkan. Orang-orang dulu itu kalau bikin apa-apa tidak terangkan. Kalau sekarang kan katalog ya, itu bikin katalog gini buku bisa itu pelajari dari itu. Kalau dalam dulu ya itu yang dinamakan pamor ini huruf Sangsakerta. Lah dia bisa itu mencari untuk cerita itu adalah istilah itu dengan kepercayaan diri yang saya dari kekuatan hati kita. Nah, dia bisa kontak batin gitu loh. Secara kepercayaan itu seperti ini yang kita lakukan dengan orang yang ahli ritual atau orang ahli pusaka itu. Nah, ini yang mengatakan ini asi udan emasnya lamanya ini pusakanya, bukan orangnya. Itu. Nah, orangnya itu adalah menurut dari aspirasi atau dari kontak batin, dari kepercayaan sesuai dengan kekuatan indera batu lapa. Itulah. Dan batu lapa ini ada kalanya itu kalau sekarang itu ini dibentuk saya itu dipakai alat ya, tapi kalau orang dulu itu kadang-kadang saya itu hanya dipecet aja, dipecet seperti jempolan gini lah, pas ya pas. Kalau zaman dulu itu gitu, ini pas, ini satu jempolan, ini namanya pecetan, itu namanya dinamakan itu batu lapa. Batu lapa itu apa fungsinya? Makanya kalau batu lapa fungsinya untuk kawibawan, dan untuk kawibawan supaya untuk menangkal itu orang yang tujuan tidak benar begitu. Jadi kalau soalnya yang orang megang pejabat atau orang yang punya kedudukan bisa untuk menangkal hal yang kita inginkan sesuai dengan si filosofinya di pusaka ini ya. Contoh ini saya balik ya. Nah, ini kolusi ini kolusi tua seperti ini dari saudara dan para teman-teman dan saudara kita semua ya toh. Ini tua ini bukan tua bikinan, tua karena kolusi alam udah beratus-ratus tahun. Bahkan ada kolusi yang sekarang kolusi buatan. Kalau kolusi buatan kan karena obat. Kalau obat enggak sama. Kalau obat itu terlalu kasar dan itu lubang-lubangnya terlalu rajak ya toh. Tapi kalau ini karena lama. Nah, karena lama ini karena lama. Tapi pusaka ini sangat ringan sekali kalau yang tua. Jadi tidak ada bahan bajanya, tidak ada ini. Sangat tua sekali. Ini ringan sekali. Namanya kan dari batu. Makanya kalau nyuci pusaka udan emas ini tidak terlalu boleh banyak itu yang mengandung asam seperti sitrun, hancur ini banyak itu karena ini batu meteor ini ya. Ini saya balik. Nah, ini contoh seperti ini.
Loh, jelas itu tak? Bagus sekali ini. Oh, besar-besar. Seperti domino, 5, 5, 5 ya lah. Ini. Nah, ini kan batu lapa ini. Batu lapa istilahnya kalau sekarang orang mengatakan itu belombangan ya lah. Belombangan itu belombangan. Ini ngesap. Jadi tempatnya itu paling bagus sekali. Nah, ini. Nah, pas ini. Berarti ini kalau pas ini kalau lama dan baru itu bisa dilihat. Kalau lama itu jelas ada seperti stempel jempolan ini ya, pas. Nah ini, nah ini melambangkan dari gunung udan mas turun yang ke bumi. Iya seperti ini. Ini bagus sekali untuk usaha, untuk bisa itu usaha dagang. Ini kelasnya macam-macam. Yang jelas ini walaupun untuk seorang punya pabrik, untuk pejabat, untuk apa, bagus sekali ini. Nah ini sangat tua sekali ya. Ini ya untuk penjelasan untuk permasalahan udan emas ini ya, siapa yang memiliki netra, cuma tergantung itu hal permasalahan udan emas itu kelas-kelasan. Ada kelas biasa, kelas menengah ke bawah, kelas atau kelasnya bagus yang jelas ya. Juga untuk harganya itu ya juga agak lumayan. Ini saya masukkan, saya kasih contoh udan emas yang menengah ke bawah ya. Ini tinggalannya yang saya ini dulu. Ini yang saya nanti kasih contoh ya, saya masukkan. Nah ini, nah cara untuk pusaka ini makanya nggak boleh, harus megangnya gini ya. Ini masuk. Nah, yang main tangannya ini. So ya. Nih. Nah, sekarang untuk ya contoh yang di bawahnya tadi yang saya teraskan tadi, ya tak? Ini, nah, bukan. Nah ini, ini pusaka dari eyang saya ini, tinggalan dari eyang saya ini, ya. Tapi ya betul-betul kuno, sama itu, cuma ya bagus yang tadi. Saya kasih contoh aja ya. Ini ladrang Solo, ini ladrang kayu Timo, ini ya lah. Nah ini, ini, ya, ini, ya, ini dapur tilam UP, dapurnya tilam UP, ini. Sampai seperti ini, tua banget ini. Ini barusan saya cuci, sampai rangka barusan saya ganti. Sangat tua sekali sampai seperti ini. Nah ini kolosinya sampai seperti ini. Tapi masih utuh, termasuk masih utuh. Nah ini karena kolosi seperti ini, karena apa? Ya karena sudah sangat sepuh sekali. Jadi pusaka ini sama tubannya, juga tuban kalau orang kan tuban Mojopahit ya, mengatakan seperti itu ya. Ini, nah ini tubannya sepuh, sama-sama sepuhnya. Lah ini kelasnya pamornya ini yang kelas di bawah menengah ini ya. Coba saya terangkan ya. Ini contoh-contoh. Nah, contohnya tadi ini ya. Ya. Lah ini pusaka betul-betul tua, kualitasnya di bawahnya yang punya sang raja tadi. Sama dulu pegang sang raja. Lah ini sangat tua. Dapurnya yang tilam UP ini ya. Ini besar, cuman untuk permasalahan pamornya kan kurang begitu deling ya toh. Lah ini kurang berdindil. Tadi pesannya itu nanti ya kan lain, Kak, harus beda. Pusaka bikinan punya agama raja dan pusaka untuk pegang di dalam kalangan masyarakat kan nggak sama ini. Jadi nggak sama, dengan garapan pun nggak sama, bahannya pun nggak sama. Betul, bahan sama-sama meteornya ya toh, sama-sama, tapi meteornya kan macam-macam, kelas-kelasan meteor itu begitu. Nah berarti sama aja sama sekarang. Kalau kita bikin pusaka baru yang bagus,
yang isai toto, yang bagus, yang garam ya mahal, ya lah, sama dengan seperti itu. Nah ini, nah ini namanya isai itu pusaka udan mas yang kualitasnya di bawah yang saya terangkan ternyata yang punya nagamnya raja, yang pesanan khusus ya. Nah ini seperti ini. Tapi kalau temannya tua, kalau Ioni Esotori percaya kuat, sama-sama kuatnya itu secara kepercayaan. Sini saya nyimpen ini sudah hampir 27 tahun ini nyimpen pusaka ini tinggalan ini pusaka ini. Nah ini, tapi kan orang itu enggak mesti, kadang-kadang orang itu suka yang wah pamornya jos, ada suka lebih kuat yang pamornya itu biasa, tapi udan mas yang samar, tapi Yoni kadang yang ampuh. Secara kepercayaan masing-masing lah hal permasalahan ini kolosi tua, bukan kolosi bikinan ini sangat tua sekali, karena dulu itu kan namanya sudah berapa abad-abad ya lah. Jadi ada yang kotor karena dulu tidak kerawat, tidak apa ya, terjun seperti tapi namanya batu meteor walaupun pakai manapun ya kuat, nggak sampai hancur begitu, namanya aja batu begitu. Ini contoh seperti ini. Nah lombangannya itu besar banget, namanya itu ada artinya. Kalau besar itu jembar butine, jembar rosone, jembar batine. Lah ini kesabarannya itu kuat ini. Makanya ini lebih besar daripada yang tadi tidak sama. Lah ini siapa yang megang pusaka ini ya toh, yang jelas sabar, bisa jadi pengayoman ya toh, bisa jadi pitutur atau kasepuan. Nah, dilambangkan dari ini, nah dari belumbangannya ini ya, orang kadang-kadang belumbangannya ini, padahal ini pijetannya ini mempunyai ini pijetan ini besar ini, itu menandakan dari jiwa kita, jiwa kebudi keluhuran kita nih ya. Ini yang kualitasnya pesanan khusus ya dulunya ini. Atau dulu punyaan sang raja atau pat atau keluar yang jelas kualitas pesanan khusus seperti beduminu ya. Ini nah ini yang kedua, ini kualitasnya di bawahnya ini ya lah. Nah ini tapi sama-sama sepuhnya, cuman dodonya besar, jadi paling enggak ini yang megang itu jiwanya keluhuran seperti dulu itu para ulama, para kiai dengan para kasepuan raja begitu, kasepuan raja ini karena apa, dari filosofinya ini loh, ini melambangkan dari kesabarannya sangat tinggi sekali ini, dadanya ini, nah jiwa hatinya kamuliana itu. Siapa yang megang ini isa itu diayomi ya toh, isa itu sujudi orang banyak itu. Dan untuk para kiai cocok sekali itu sujud mana anak buahnya, anak murid-muridnya ini kasarnya seperti itu ya. Contoh ini kita hanya untuk membaca di dalam filosofinya, di dalam pusaka ini namanya ini huruf sangsekertanya di dalam pusaka ini kita baca sesuai dengan kontak hati saya dengan hasil pusaka ini. Lah ini walaupun tidak begitu nampak, tapi kan namanya banyak, tapi betul-betul ini barang-barang asli. Kalau ini kan deling ya, kalau ini tidak deling ini, karena bahannya udah berbeda. Meteor nomor 1 dan nomor 2 itu macam-macam begitu. Nah ini ya, inilah ya saudaraku semua dan teman-teman, contoh udan mas yang isa itu pesanan khusus sama yang kualitasnya di bawahnya ini ya. Ini barangnya ya, ini ya. Kita masukkan dulu ya. Ini sudah cukup jelas ya tadi sampai tua seperti ini yang tinggalan ini. Nah ini cukup lama ini, 27 tahun ada ini baru saya ganti rangka. Nah ini yang
khususnya yang seperti domino hutan emas ini. Ya, sekian teman-teman dan saudaraku semua mengenai tentang berjalan masa hutan emas, ya lah. Semoga berarti bagi kita semua, ya, dan bermanfaat untuk saudara dan untuk generasi-generasi penerus bangsa ya Indonesia. Contoh pada adik-adik kita, ya, untuk bisa meneruskan dengan budaya bangsa Indonesia. Dan sekian, terima kasih. Bila ada kata tutur tutur kata saya ucap saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan atau salah ucap. Ya, ini mari kita teruskan dari kebudayaan leluhur bangsa Indonesia kita. Ya, terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.